Selamat datang di tutorial IoT Indonesia. Kali ini kita akan membahas rilis terbaru dari Home Assistant, yaitu di 2022.11. Apa saja fitur yang disematkan di versi ini? Kita coba lihat, ada beberapa penambahan terbaru. Kita akan ulas satu persatu. Yang pertama, ada penambahan tile car. Kita akan coba tambahkan ya. Pertama kita klik titik 3, kemudian edit dashboard, kemudian tambahkan kartu, kemudian kita klik di tile, kemudian kita tambahkan lampu yang kita akan coba tentunya. Misalnya saya coba pakai lampu strip, kemudian ada di appearance-nya ada beberapa tipe sini, bisa ganti nama, color defaultnya seperti apa, kemudian show entity, kemudian action kita bisa tambahkan. Setelah itu kita simpan, kemudian kita selesai. Untuk menyalakan lampunya sisa diklik ikonnya. Untuk melakukan setting pada lampunya kita bisa rubah sesuai dengan kebutuhan. Pemilihan warna misalnya kita bisa lihat di sini, temperaturnya juga kita bisa rubah sesuai dengan keinginan kita. Di statistik car ini kita bisa melihat rata-rata pemakaian kita, apakah itu temperatur, apakah itu pemakaian listrik harian dan bulanan. Kita bisa buat chartnya dan bisa dilihat secara detail. Kita akan coba buat. Pertama kita klik Add edit dashboard, kemudian tambah kartu, kemudian kita pilih grafik statistik di sini. Misalnya kita beri judul tren panas, kemudian kita tambahkan entity di sini ya. Misalnya saya ingin coba di temperatur ruang cuci jemur ya. Saya ingin melihat bagaimana perubahan suhu secara real time ya. Kita bisa per jam, bisa harian, kemudian bisa mingguan, bisa bulanan, kita bisa ubah ya. Kemudian kita bisa lihat rata-ratanya, minimal atau maksimal. Kita bisa lihat di situ. Kemudian bisa jadi bar, kemudian kita bisa sesuaikan kebutuhan tentunya. Kita gantiin ya menjadi tren suhu. Jadi kita bisa pantau secara real time, kemudian kita simpan. Kemudian di perubahan selanjutnya adalah di otomasi dan script. Di sini terlihat bahwa di versi sebelumnya pada saat kita melakukan pengeditan di otomasi kita, setelah kita melakukan pengeditan tentu kita akan melakukan reload. Dan pada saat kita melakukan reload ini semua otomasi ikut terreload. Jadi pada saat ada sebuah otomasi sedang berjalan dan ada reload yang terjadi, maka proses menunggu itu akan terjadi untuk otomasi yang lainnya. Nah, di versi ini hanya otomasi yang kita rubah saja yang terreload. Jadi otomasi yang lainnya tidak terganggu. Jadi semua rutin yang dilakukan oleh otomasi yang tidak disentuh atau tidak diperbaharui tidak akan mengalami reload. Hanya yang kita rubah saja yang akan terreload dengan sendirinya. Selanjutnya kita juga bisa mengontrol atau melihat penggunaan air, dan kita bisa tampilkan berdasarkan penggunaan harian, mingguan, dan bulanan. Ini tentu fitur yang baru ditambahkan karena begitu banyak permintaan yang muncul. Akhirnya fitur ini direalisasikan untuk dihadirkan di versi terbaru ini. Kemudian untuk
integrasi penggunaan air ini kita bisa menggunakan hardware seperti Flow, Bloom, Home Wizard Energy, dan umumnya bisa kita gunakan dengan ISP Home. Jadi umumnya ini konsepnya adalah dengan menggunakan proximity kita bisa mendeteksi rotasi daripada perputaran magnet yang ada di meteran kita. Jadi akan lebih mudah untuk melakukan pemantauan secara real time. Selanjutnya, Home Assistant sudah mengadopsi penggunaan color temperatur dalam Kelvin. Kita lihat di versi ini ya, sudah muncul. Kita bisa lihat juga tadi di sini kecerahan, kita aktifkan dulu ya. Di sini bisa, ini color temperatur yang sudah dimanfaatkan secara maksimal di versi ini. Tentu ini sudah sangat membantu kita dalam proses setting bagi mereka yang memiliki device berbasis lampu tentunya. Demikianlah tutorial kali ini, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.